Ya, sekarang kita briefing untuk mengambil data mangrove ya. Jadi dengan aplikasi yang sudah diinstal sebelumnya. Nah, ini akan ada penjelasan apa saja data-data yang akan diambil. Nah, ini kita ada buat plot masing-masing. Ada plot mangrove, bukan batumbuh, terus banting, suaran, karangan. Siapa yang ketukar? Nah, 138 ya, jadi nah kita dengarkan. Ya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Ketika plot sudah terpasang, sudah dibuat, Plotnya 10 kali 10. lakukan adalah mengobservasi tumbuhan dan kondisi lingkungan yang ada di dalam plot tersebut gitu ya. Di dalam plot 10 meter kali 10 meter tersebut. Nah, nanti silakan dibagi lagi tugasnya, siapa yang akan mengerjakan. Yang pertama kita akan lakukan menghitung jumlah anakan, menghitung jumlah semai. Nah, anakan atau semai itu yang kemarin kita jelaskan bahwasanya dia tingginya di bawah 1,5 meter ya. Yang masih kecil-kecil, masih semai-semai itu disebut anakan. Nah, itu dihitung semuanya di sensus. Kalau di bawah 1 meter, Pak? Ya, itu juga masuk juga. Nah, itu di sensus, silakan dihitung per jenis. Misalkan api-api ada 10, bedada ada 200 dan lain sebagainya, silakan di meter pohon. Satu orang itu mungkin. Jadi pertama jenis-jenis semai, Lilin atau lilit kemudian batang satu pohon, orang. diameternya atau kelilingnya ya. Kemudian ada satu orang yang bertugas untuk menghitung jumlah tebangan yang ada di area plot tersebut. Jumlah Kemudian tebangan, persentase sampah, dan juga sampah, tipe substrat. tipe Mungkin substrat. satu orang nanti bisa diambil sampel tanahnya, kemudian dicoba dirasakan pakai tanah gitu ya. Kemarin ada yang lumpur berpasir, ada pasir berlumpur, pasir dan lain Tekstur, sebagainya. teksturnya. Nah, ada satu lagi alat di sini kita ada alat untuk mengukur salinitas atau Ya. tingkat kadar garamnya. Kadar garamnya Kita ada gitu. refraktor. Bapak Ibu sudah bisa menggunakannya? Bisa ya? Bisa. Kalau enggak nanti diajarin oleh pendampingnya masing-masing ya. Nah, nanti ada satu orang juga mungkin yang khusus bisa membantu untuk pengambilan data salinitas gitu ya. Nanti silakan catat juga di aplikasi Monmangnya. Nah, kemudian yang memegang HP atau memegang aplikasi Monmang, dia selain mencatat data-data tadi, dia juga perlu membantu untuk melakukan pengukuran tinggi pohonnya. Tinggi pohon. Jadi kalau di dalam plot itu pohonnya kurang dari 8, silakan diukur semua. Cuman kalau pohonnya lebih dari 8, misalkan ada 10, cukup 8 saja yang dihitung. Terus kemudian yang pegang HP, yang pegang aplikasi Monmang juga dia perlu membantu untuk mengukur tutupan tajuk gitu ya. Tutupan Jadi tajuk. nanti masing-masing plot ada 4 titik yang perlu diukur gitu ya. Kemarin saya sudah jelaskan di masing-masing kuadran itu diambil di tengah-tengahnya gitu ya. Itu karena perlu memutar, mungkin nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang turun gitu ya untuk fotoin tutupan tajuknya seperti itu. Mungkin itu ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang bingung teknisnya? Ya? Mungkin ada? Sebentar, sudah siap? Siap. Sudah jelas semuanya? Oke. Kalau sudah siap, mungkin nanti Bapak Ibu ketika masuk ke dalam plotnya, jangan tinggalkan sampah ya Bapak Ibu ya, kalau bisa. Oke, jadi nanti mungkin kita akan buat plotnya itu secara berurutan mengikuti jembatan yang ada. Nanti yang Lokasinya di sini ya. pertama itu adalah Lokasinya di sini. Lokasinya di sini ya, di Sambaliung. tumbuk pertama, Ini Pak Tumbuk. buat 10 10. Sekarang kita ngambil data lapangan ya. Ini ambil datanya gitu. Nah, ini mereka membuat plot ukurannya 10 kali 10. Nah, 10. Nanti di sini akan dihitung jumlah semai yang kecil-kecil itu ya. Ini semai kecil-kecil ini sama jenisnya. Kemudian nanti di sini juga akan diukur salinitas atau kadar garam. Kemudian nanti dihitung juga pohon-pohon yang besar. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita jalan lagi yang lain. Nah, ini juga ada melakukan hal yang sama. Nah, ini intinya kita mau monitoring
seperti inilah. Jadi membuat apa? Membuat plot. Nah, itu kan dia sedang ukur lingkaran. Nah, jadi Ukur baru saya sebutkan dia isinya. setinggi dada. Ini lihat dicoba. Taruh ke bulu. Mana sih? Nah, ini caranya dia. Ya seperti itu. Matinya kita manjat pohon sok. Di tangga nah. Hah? Oh, saya kira dari sana. Jadi dia akan mengukur kelilingnya. Jadi yang diukur kelilingnya yang cuma di atas semai ya. Ini ya belakangnya. Semai ya. Bawa lagi dada. Ini tiknya enggak. Udah dibuka mangganya belum enggak? Nah, buat plot baru melalui aplikasi Monmeng. Monmeng itu maksudnya monitoring mangrove. Jadi nanti kan ada 4 titik dia plot itu kan, 1, 2, 3, 4 tadi itu. Nah itu nanti dimasukkan koordinatnya ke dalam Monmeng, sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam aplikasi ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya logikanya tidak sulit ya, tapi ini menjadi penting untuk monitoring ya. Ya seperti itu. Ya, seperti ini. Ya betul. Biar enggak Yang anu Monmeng siapa? saya. Coba mana Monmengnya yang benar sih? Nah, nanti takutnya hilang Monmeng. ini di bawah air aja langsung hilang ini. Mana Monmengnya? Kalau di titik enggak hilang, Pak ya. Kalau untuk Itu mana gitu? Itu untuk Oh, anunya. Ini. Monmeng 2. Monmeng itu. Nah, maksudnya aplikasi mana dibuka? Jadi yang ada, berarti yang diisi adalah nama plotnya. Ya. Jadi habis itu tanggal pengambilan data. luar aja, Habis itu kita ambil latitude-nya. Ini apa nih? Ini titik otomatis ya tadi ya? Ini otomatis ya? Otomatis. Duanya otomatis. Yang ini yang diisi. Oh, apa itu? Ini jenis besar batang. Itu besar. Habis itu apa lagi? Dipoto. Foto. Itu di save. Ya, nanti Gitu. ada dia nanti modelnya seperti ini. Ini yang try kemarin. Ini ada ini tinggi. Terus ini ada yang anak semainya. Oh gitu. Terus ini yang pohon tumbang atau di mana lah gitu ya. Terus ini Sampai kemarin ada. kenopinya Kenopi gimana cara kenopi itu? dia Kenopinya gini. Ini habis itu gimana caranya? kenopi dia begini. Dari Segini dada. atas foto ke Atas. begini dia. Otomatis ya? Dia berkamera. Habis itu? Ke kamera depan. Terus? Ya. Begini kan? Iya. Terus habis itu otomatis? Ini pakai kamera. Oh gitu Foto. ya? Oh jadi otomatis ya? Ya gitu. Terus persennya udah tahu kita? Oh gitu langsung? Nah, pakai kenapa persennya enggak masuk? Oh, enggak pakai pakai Ini yang kemarin. Oh yang sekarang? Belum. Tadi masih saya mau isikan. Oke. Terus ada jenis Bukan sampahnya. pakai ini? Jadi nanti Kak gini, kan banyak yang harus diisi tuh. Mana plot barunya? Belum. Oh, belum dibuat. Oh, oke. Jadi seperti itu ya. Nah, ada pohon mati juga. Memang di sini yang digunakan apa aplikasi Monmeng. Nanti ini sangat membantu ya. Nah, itu dia cara mengambil apa? 16 ke atas 38. Cabangnya kan dihitung juga. Hitung yang penting 16 ke atas. Nah, itu jangan begini. 38 yang kecil. Ya, ini Monmeng monitoring mangrove. Ya. Lagi Pak, lagi Bu. Berapa kali? Ambil lagi.
Sampai 4 kan? Ya, ya. Semangat juga mahasiswanya. Hah? Semangat juga. Semangat itu si apa Habibi. Oke, coba kita ngobrol-ngobrol sama teman ini. Ah, Mas, mau nanya ini tujuannya monitoring mangrove atau monmeng ini apa sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya untuk memantau bagaimana sih kualitas mangrove kita. Nah, ini kita butuh plot supaya ada standar bahwa itu nanti yang terus kita awasi untuk mewakili semua area kerja kita. Oke, jadi plotnya ini tetap ya ibaratnya, Tetap. karena sudah diambil titik-titiknya tadi ya. Betul. Oh. Nah, satu plot itu ukurannya 1x10. 10x10. Ya, 10x10. 10x10. Heeh. Jadi tergantung dari teman-teman pengelola mangrove nanti berapa plot yang bisa mewakili area kerjanya. Ada minimalnya, misalnya kalau 1000 hektar harus berapa, kalau 100 hektar berapa, ada nggak? Kalau bagusnya sih ya 20% dari 20% dari luasan itu. Tapi itu luasan. tergantung dari kemampuan teman-teman kelompok sebenarnya. Oke. Terus data-data yang diambil apa aja Mas? Ketinggian pohon, Ketinggian pohon, kelebatan kanopi, Ah. kemudian jumlah mangrove yang ada di dalam plot itu. semai sama pohon. Nah, terus data-data lain? Selain itu kondisi mangrove-nya bagaimana? Kondisi mangrove. Apakah hidup atau mati? Oh gitu. Terus Berapa jumlah anakannya? jumlah anakan, ya, gitu. Terus apa namanya? Kualitas lumpurnya, lumpurnya, substratnya. substrat itu ya. Ya. Nah itu gimana cara ukurnya Mas? Itu nanti dirasa. Dirasa. Jadi ada 3 jenis. Dia lumpur berpasir, pasir berlumpur, atau apa sih namanya? Tidak ada lumpur sama pasir, kan biasa ada juga di batu kan. Oh gitu. Yang bagus apa berarti? Yang bagus berlumpur kalau mangrove. Oh, jadi berlumpur, pasir berlumpur atau lumpur berpasir? Lumpur Jadi yang lebih dominan lumpurnya dari pasirnya. Iya. Yang paling jelek. paling jelek ya berpasir, pasti sedikit mangrove-nya kalau Oh berpasir. gitu. Terus habis itu apa lagi? Yang diambil itu tadi katanya ada mengukur kadar garam juga. Untuk apa itu? Iya, itu untuk mengetahui kualitas apa namanya kadar garam yang ada di perairan itu. Kalau kadarnya tinggi bagus atau enggak? Sebenarnya tidak sih, karena itu cuma untuk menilai kualitas airnya seperti apa. Itu juga akan menentukan jenis mangrove-nya. Oh. Nah, kalau ini kan kita berada di sungai nih, Iya, jauh dari laut. betul. Berarti jenis apa yang biasa hidup ya? Nah, dia sebenarnya kalau semakin di sini dia biasanya nipa semakin ke dalam. Nipa. Iya. Nipa. Kalau ini pohon apa nih, Mas? Kalau ini sepertinya silokarpus sepertinya. Silokarpus. Ini juga yang aneh sebenarnya ini. Harusnya kan dia tumbuh yang paling luar nih. Tapi dia tumbuh di Harusnya di Nah, ini juga di laut ya. fenomena juga ini. Jadi Mas, ini kan nanti kan kita ngambil data sekarang. Iya. Kemudian plotnya kan tetap ya. Tetap. Nanti biasanya kapan lagi diambil datanya? Nah, itu biasanya sebaiknya sekali di dalam 6 bulan. 6 bulan sekali. Monitoringnya. Jadi nanti kelihatan, bisa dibandingkan Bisa ya. dilihat, betul. Yang mudah nanti kelihatan tuh kanopinya mungkin ya. Betul. Kanopinya sama jumlah Jumlah anakannya. anakan. Apakah nanti meningkat atau Iya. menurun ya? Betul. Oh, bagus juga ya. Ini salah satu metodologi yang Betul. bisa dipakai ya untuk melihat kesehatan. Betul, kesehatan mangrove-nya. Termasuk tadi. Nah, terus kalau untuk mengambil merasain tadi tuh, bukan merasain apa? Memegang Substratnya substrat itu gimana caranya itu? nanti kita rasa kalau lebih banyak pasirnya Enggak, maksudnya berapa titik yang kita ambil? Satu titik aja. satu titik aja. Yang penting di dalam plot Mewakili ini satu plot itu. satu aja ya. Jadi kita pegang rasanya apakah lumpur berpasir, pasir berlumpur atau tak ada sama sekali. Itu biasa di daerah cadas gitu ya. Berarti ya? Betul. Oke, jadi itu. Nah, kalau ini yang paling sulit apa nih ngambilnya nih? Yang ngambilnya paling sulit nih biasanya. Yang paling sulit sebenarnya tantangannya medannya, tergantung medannya. Medannya. Iya. Ini juga kan kita lihat, kita tahu kondisi lingkungan mangrove itu kan ada beberapa binatang liar seperti buaya itu yang harus kita hati-hati, ular, kemudian yang medannya pasti kalau kita berjalan yang substratnya berlumpur pasti kita akan sangat susah untuk berjalan. Jalan ya. Tantangannya itu sih, tantangan Gitu medannya. ya. Jadi apa sebenarnya
yang harus diantisipasi bahaya-bahaya ya, kayak ada binatang-binatang buas, ular atau buaya. Kemudian dalam mangrove ini juga agak sulit ya, karena dia kan Ini juga sebenarnya tetap kenapa ini dilakukan, karena ini memang penting mangrove itu sangat penting menjadi benteng di pesisir kita. Kenapa sih mangrove itu menjadi penting? Pertama, ini kan juga bisa menjaga intrusi air laut masuk Intrusi ke air laut, pertama itu. pertama, menjaga kualitas air baku kita yang ada di darat, kemudian mengurangi abrasi, mencegah erosi, mengurangi energi kalau ketika terjadi gelombang atau tsunami, Itu bisa menahan. itu bisa mengurangi energi, jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh gelombang sama tsunami itu bisa berkurang. Gitu. Nah, terus yang kedua itu secara ekonomi itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk mencari kepiting, ikan. Jadi dengan adanya mangrove, kepiting sama ikan masih bisa hidup lah ya. Karena di situ jadi tempat Bersarangnya. rumah bagi biota-biota laut yang bisa dijual oleh masyarakat. Iya. Jadi intinya kita harus menjaga ya. Iya. Menjaga hutan. Karena sangat banyak manfaatnya secara ekologi, secara ekonomi, itu sangat bermanfaat buat kita. Oh iya. Mas, katanya betul nggak mangrove itu bagus menyimpan karbon kah namanya Betul. itu? Nah, Kalau menurut beberapa penelitian, tanaman mangrove ini itu 3-5 kali lipat kemampuannya untuk menyerap karbon daripada tanaman yang ada di itu kok bisa seperti itu, gimana ceritanya itu? itu menurut penelitian, tetapi memang ini kan tergantung dia di akarnya, dia menyimpan karbon, Akarnya tuh ya? bawah air dan di atas air. Jadi, ini dia. Jadi di batang sama daun sama batang macam-macam menyimpan karbon. Terus di bawahnya juga, di tanahnya juga nyimpan. Di situ kelebihannya kalau mangrove, cuma jumlahnya sedikit. Makanya dia harus dijaga memang. Harus jaga. Kalau di Berau sendiri berapa luas? Kalau luas di Berau itu 80.000 hektar menurut data dari Limpung. Yang masih bagus berapa? Masih bagus itu mayoritas 80.000 katanya. Yang bagus. Ya. Tadi Cuma totalnya 80.000. 80.000. Yang bagus? Yang bagus itu sekitar 70 ribuan. 70 ribuan. Itu sekitar 11.000 itu sudah terkonversi jadi tambak. Tambaknya 1.000-an ya? 11 ribuan. 11 ribuan. Itu yang ada di dalam kawasan maupun wilayah APR. Kalau kayak misalnya masyarakat membuat macam-macam kayak rumah macam-macam, berapa banyak? Luasannya masih ya? Itu belum ada datanya sih, tetapi kalau kita lihat sebenarnya belum terlalu banyak karena hanya ada beberapa kampung saja yang pemukimannya ada di. Selebihnya itu aktivitas tambak aja sih yang ada di kawasan mangrove itu. Nah ini kan saya lihat ini ada 5 kelompok masyarakat yang diundang untuk pelatihan ini ya. Ya. Nah itu kenapa memilih 5 desa ini? Kenapa nggak desa yang lain? Kita menganggap 5 kampung ini adalah teman-teman kelompok pengelola mangrove ini yang masih serius untuk menjaga mangrove. Serius yang mereka. Masih aktif, didukung oleh pemerintah kampungnya. Nah inilah yang kemudian kita konsolidasikan, ajak untuk bagaimana kita sharing pengalaman terkait pengelolaan mangrove. Harapannya konsolidasi pengelola mangrove ini bisa lebih diperbesar lagi, mengajak teman-teman kelompok mangrove dari desa-desa lain untuk bisa lebih intens dan peduli mengelola mangrove-nya. Harapannya begitu. Nah ini kan mereka ada kelompok ya. Selama ini apa yang telah dilakukan untuk memperkuat kapasitas mereka? Apakah mungkin ada pelatihan atau gimana? Nah ini salah satu penguatan kapasitas yang kita coba sampaikan ke teman-teman kelompok mangrove, bagaimana caranya mereka menghitung kualitas mangrove. Selama ini kan cuma patroli aja dan kegiatan penanamannya aja yang mereka lakukan. Nah ini kita coba kuatkan pemahaman mereka, kenapa kita harus menanam, jenis mangrove seperti apa yang harus kita tanam sesuai dengan lokasinya, tapaknya ya. Karena itu yang kita mau dorong adalah kegiatan pengelola mangrove ini, rehabilitasi ini berbasis ilmiah. Tidak semata-mata kita mengelola nanam aja, tapi habisnya mati. Jadi kalau kita menanam harus pastikan bahwa jenis yang ditanam itu harus sesuai dengan jenis tanah yang ada, termasuk juga faktor-faktor yang lain ya. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, bagi kawasan mangrove yang sudah terbuka mangrove, terbuka tambak, nah
tentunya yang kita dorong adalah bagaimana teman-teman kelompok mangrove ini bisa menghimbau kepada pengelola tambak itu menggunakan yang ramah lingkungan. Itu contohnya gimana Pak? Seperti mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Kedua, pembukaan tambaknya itu tidak usah terlalu luas. Intensif Saja, bisa saja kecil. Nah, itulah yang menjadi PR kita juga sekarang ini, bagaimana menggunakan tambak yang kecil, tambak yang luas dikecilkan dengan hasil yang sama. Berarti perlu ada perlakuan ya. Betul. Nah, ini yang masih dalam tahap uji coba. Coba ya. Jadi kita sekarang mencoba meyakinkan masyarakat bahwa walaupun tambaknya misalnya anggaplah 1 hektar, tapi hasilnya bisa sampai mungkin 10-an hektar, sehingga tidak banyak membuka hutan ya. Betul. Tetapi lakukan secara intensif. Betul. Maka perlu ada kajian-kajian kira-kira apa perlakuan yang bisa dilakukan agar yang 1 hektar. Logi dan ekonomi itu bisa berjalan sendiri. Iya, berarti kepentingan ekonomi dan ekologi seharusnya tidak boleh dipertentangkan ya. Harus berjalan terus. Iya. Intinya lah ya, sebenarnya kalau kita ekonomi itu kita laksanakan berwawasan ekologi, sebenarnya berkesinambungan ya. Oke. Nah ini sekarang ini kan sudah masyarakat ada yang sudah mengelola mangrove. Tantangan ke depannya itu apa kira-kira? Tantangan kedepannya adalah bagaimana kegiatan pengelolaan mangrove ini bisa berkelanjutan. Terus-menerus. Tidak hanya dijalankan oleh kelompok itu saja. Bagaimana teman-teman kelompok ini bisa mengajak masyarakat lebih luas lagi untuk ikut terlibat dalam menjaga mangrove ini. Jadi pelibatan masyarakat yang harus skalanya diperluas lah ya. Diperluas karena pengawasan dan pengelolaan mangrove ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri karena ini kawasan yang sangat luas. Kalau untuk di Berau, pelibatan masyarakat itu sangat penting untuk menjaga, memaksimalkan pengelolaan mangrove lebih baik ke depannya. Oh gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi mengelola mangrove itu harus kolaboratif ya. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, masyarakat. Masyarakat kan juga perlu makan, tapi juga harus diberi penyadaran, edukasi ya. Nah, terus pemerintah juga nggak mungkin ya, karena anggaran juga terbatas. Terus mitra-mitra juga nggak mungkin juga kan? Mungkin juga bergerak sendiri. Ini Harus memang sama-sama. kolaborasi. Ya. Apalagi kan Berau ini masuk 3 besar kawasan mangrove terluas di Kalimantan Timur. Oh, 80.000 itu 3 besar ya? 3 besar. Wow, keren berarti seperti itu ya. Oh, jadi seperti itu ya. Ya, Jadi setidaknya Berau juga bisa berkontribusi terhadap kegiatan rehabilitasi mangrove secara nasional. Oke. Mas, di Berau ini kan dari 80.000 hektar itu kan ada di kawasan dan ada yang di APL ya. Nah, yang kira-kira yang riskan untuk ada banyak ancaman tuh yang di APL atau di kawasan, Mas? Sebenarnya yang riskan itu dua-duanya sih. Dua-dua ya? Iya. Karena kalau di Berau itu tantangannya memang itu ke pembukaan tambak, Pembukaan tambak. baik di dalam kawasan hutan maupun di dalam APL. Itu ya yang harusnya ya. Apalagi masyarakat yang belum teredukasi ya, yang belum tersadarkan dengan pentingnya mangrove. Cuma alhamdulillah belakangan ini dengan adanya teman-teman kelompok mangrove ini, itu masyarakat sedikit demi sedikit secara perlahan ya mulai berhati, bukan dihidupi dari kegiatan dari sektor tambak ini juga sampai ribuan orang kepala keluarga di Berau. Oh, Kalau kita melihat angka tambak saja ada sekitar 11.000 hektar lebih, itu tenaga kerja yang terserap di situ berapa? Banyak Berapa ya. jumlah kepala keluarga yang tergantung. Belum lagi multipliernya ya. Ya, makanya ini harus dilihat sebagai saling mendukung. Iya. Jadi intinya nggak bisa serta merta kita menahan menahan masyarakat mengembangkan tambak kalau tidak ada alternatif yang lain. Karena tadi itu banyak dampak ikutannya ya. Tadi 11.000 ya. Orang yang langsung bergerak dalam bidang tambak, maka mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat lagi orang yang terdampak. Mungkin ya yang nyiapkan esnya, yang nyiapkan macam-macam itu kan pasti yang terganggu ya. Berapa jumlah Jadi dari tambak itu ya yang tergantung dari ekonominya dari kegiatan banyak. Jadi bisa sampai 30-40 ribu ya. Dan itu kan kalau misalnya
di stop secara mendadak kan akan jadi timbul masalah sosial ya Mas ya. Pasti akan chaos. Oke, ya. Izin saya posting di YouTube. Siap, siap. Oke, jangan lupa subscribe. Siap. Gunawan Tarakan. Sukses selalu. Oke, amin. Oke. Salam lestari. Amin. Ya, ini kita lagi ngobrol sama seorang pegiat aktivis lingkungan mangrove ya, namanya Mas Saat. Mas Saat ini walaupun dia dari Sulawesi, tapi beliau sangat konsen untuk memperhatikan konservasi mangrove. Kata apa? Katanya apa? Gimana? Katanya di Berau ini mangrove-nya masih bagus, termasuk 3 besar di Kalimantan Timur, dan banyak masyarakat yang bekerja di situ ya, di mangrove ini, sehingga pendekatan harus pas. Di satu sisi kita juga harus ekonomi, tapi kita juga tidak boleh melupakan aspek-aspek lingkungan. Oke, makasih banyak. Siap. Oke, ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya. Nah, jadi kita sudah ngobrol sama seorang pejuang atau aktivis mangrove lah ya, yang biasa. Nah, kita coba ngobrol sama seorang mahasiswa nih. Nah, boleh wawancara ya? Nah, ini wawancara. Bentar. Siapa namanya nih? Juliana. Juliana dari mana? Kegiatan, ikut kajian ya? Nah, apa kesannya gimana pertama? Seru, jadi kita bisa tahu jadi seberapa banyak mangrove di sini dengan dengan menghitung banyak ada tingginya sama jadi kita bisa temu jadi kita bisa ketemu apa jadi ketemu dari tadi yang kami lihat sendiri bahwa tidak banyak anak mangrove, Tidak banyak. bisa jadi notes catatan. Ya. Menurut Mbak Juliana, kenapa kok kita harus menjaga mangrove ya? Udah berapa pohon tuh? 7 ya? Spesies yang sama ya? Karena banyak manfaatnya banyak ya. Nah, contohnya apa itu? Satu aja. Mungkin ini biar kita bisa hirup udara yang Segar. segar. Oke, makasih ya. Izin di posting ya. Oke, nah ini juga. Ini siapa namanya nih? Miki mahasiswa juga. Oke, apa nih pendapatnya terkait dengan kegiatan hari ini? Ya, jadi lebih tahu Pak. Lebih tahu mangrove. Memang mangrove ini manfaatnya apa sih? Kalau menurut Mas Miki? Menyerap karbon Pak. Karbon, jadi karbon bisa terserap. Oke, makasih ya. Sip. Oke. Nah, jadi apa? Jadi kita sudah ngobrol sama aktivisnya, sama mahasiswanya. Nah, ini kita akan ngobrol sama seorang kepala desa ini. Nah, kepala desanya Pak Alimuddin. Nah, boleh nanya lagi nih. Oke, siapa namanya nih Pak? Pak Alimuddin. Pak Alimuddin asal dari mana nih? Oke, Pak Alimuddin, apa kesannya ikut acara ini? Kesannya semoga perhatian anak yang di kampung LPAD bisa belajar dengan baik. Belajar Pak ya. Jadi bisa dipraktikkan di kampung. Oke. Kalau menurut Pak Alimuddin, apa sih arti penting mangrove ini bagi kita, bagi manusia, bagi masyarakat? Kepentingan mangrove untuk kita itu kalau untuk perekonomiannya, untuk menjaga berosnya di area-area kampung, kayak gelombang, dan juga untuk perlindungan pinggiran-pinggiran. Oh, dari karena di kampung Pulau Betunuk itu kampung pesisir. Oke, makasih banyak kalau gitu. Oke. Nah, ini ternyata ada juga kepala desa dari Semanting nih. Mohon maaf nih Pak Kepala Kampung. Nah, Pak Kepala Kampung kan ikut acara ini. Ya. Nah, apa kesannya nih? Kesannya ini sangat senang sekali, di mana kita banyak teman-teman dari 5 kampung. Hari ini kita ditambah lagi dari mahasiswa UMB. Ada UMB berturut bergabung dengan kita. Bagaimana caranya kita di area mangrove yang ada di Sambalyong ini, Kabupaten Keraton. Kita di sini praktek gimana caranya, mulai dari pengukuran,
sampai kesuburan mangrove-nya. Jadi memang mangrove sekarang ini sangat diperhatikan dan perlu dilestarikan. Setidaknya menjaga terutama abrasi dari pinggiran sungai ataupun seperti di pesisir pantai yang ada di kampung-kampung pesisir, terutama di kampung kami yang juga dikenal dengan kampung mangrove. Iya ya. Kalau di kampung Teluk Semanting sendiri, mangrove-nya untuk apa Pak? Apa untuk wisata? Untuk apa? Kalau di Teluk Semanting sendiri, mangrove-nya kita kelola untuk jadi wisata mangrove. Dan area trekking yang sudah trekking Pak ya? Iya. Oke. Jadi penting kita menjaga mangrove agar bisa menghasilkan pendapatan ekonomi tetapi juga menjaga lingkungan. Oke. Makasih banyak Pak ya. Izin saya posting ya. Oke. Izin juga. Oke. Demikian tadi kegiatan kita hari ini terkait dengan workshop monitoring mangrove. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.